Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bugar, dan tentu juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi pemirsa di rumah yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan mudah-mudahan disembuhkan. Amin. Alhamdulillah, embun pagi Islam memberi solusi. Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 hadir kembali di tengah-tengah kita. Kita pun juga kedatangan tamu istimewa dari Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas Manggahang, ya Pak, ya, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Tentu saja guru kita yang selalu siap, yang selalu insya Allah sehat ya Teh, insya Allah kan telah hadir di tengah-tengah kita. Kali ini, embun pagi kali ini akan membawakan sebuah tema yang sangat relate dengan peristiwa kemarin-kemarin. Begitu gaduh di media sosial, begitu gaduh di di handphone kita masing-masing juga luar biasa ini, karena ini juga cukup bukan cukup lagi ya, sangat merisaukan. Salah satu juga suku terbesar di Indonesia atau suku Sunda gitu ya. Kita akan mencoba mengangkat tema menjaga lisan, bagian dari rahmat Allah. Tad, kita mulai aja Tad, silakan langsung Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan bahas tentang masih pintu-pintu rahmat ya. Jadi rahmatullah bil kasabi la bil ilham. Rahmat Allah itu datang dengan perbuatan, la bil ilham, bukan dengan tanpa usaha. Sekarang kita akan mengungkap tentang menjaga lisan bisa membuka rahmat Allah. Lisan ini ada hadis mengatakan innal bala'am wa khalun bil mantik ya. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lidah. Allahu Akbar. Tapi di sisi lain salamatul insan bihifzi lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada lisannya. Ala kulli ahyanihi, dalam segala aktivitas. Nah, ibu rumah tangga akan awet, harmonis kalau bisa menjaga lisan. Nah, tapi jangan lupa bisa cerai, bahkan minimal awet rajat kalau tidak bisa menjaga lisan. Nah, makanya kenapa mulut satu ya, telinga dua. Berarti lebih baik banyak mendengar daripada banyak bicara. Karena daripada bicara menimbulkan bencana, lebih baik diam. Asam tu jainulil alim, diam itu hiasan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu daripada bicara jadi masalah, lebih baik diam. Nah, asam tu islah, diam itu islah, damai, mendamaikan. Yang populer kan asam tu zahab ya, diam itu emas katanya. Jadi bu atas saya dicingwe daripada nyarios pasealin punya gitu. Jadi pasti perlu saya bertengkar. Nah, lisan yang mana nih yang bisa membuka rahmat Allah itu? Dalam Al-Quran itu satu yang lemah lembut ya. Fabima rahmati minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah hendaklah engkau lemah lembut. Lemah lembut apa sih? Santun ya, kocap ya? Ya. Lemah lembut, dareh deh, marah mah, itu orang Sunda ya. Manggahang banyak Sundanya. Ya, itu lemah lembut ya. Dan ini luar biasa ya. Kapan lemah lembut itu? Satu, ketika mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan lemah lembut, dengan hikmah. Karena katanya perbedaan orang pinter, orang berilmu dengan yang bodoh adalah ketika mengajak. Nah, al-alim ya'izu bil adab wal hikmah. Orang yang berilmu itu kalau ngajak dengan adab, bil hikmah, dan lemah lembut. Nah, al-jahil ya'izu
bil ghadab wad darbi. Nah, kalau orang bodoh katanya kalau mengajak dengan marah dan mukul. Allahu Akbar. Bedanya di situ. Nah, jadi kalau orang tuh kasar ketika mengajak, itu tidak akan datang rahmat Allah. Makanya hati-hati ketika kasar mengajak ke jalan Allah, itu orang-orang sekitar kita akan lari. Jangankan orang lain. Kalau ibu gaduh incu yang punya, ibu galak pasti incu mau betah. Ya? Ibu tanya ini pelet, Lin. Ini pelet segala macam gitu. Jadi lintalan lembut gitu. Nah, sekarang ini kalau orang itu kasar, itu gambaran isi hatinya. Karena gelas itu akan menumpahkan isinya. Gelas dikasih kopi, tumpahnya kopi. Gelas dikasih teh, tumpahnya teh. Jadi al-ina yarhu bima fihi. Gelas itu akan menumpahkan isinya. Kalau orang itu kasar, gambaran isi hatinya kasar. Makanya hati-hati, jangan sampai gara-gara lisan kita, rahmat Allah itu tertutup. Tapi bukalah rahmat Allah dengan lemah lembut ketika mengajak. Saya lihat Nabi SAW itu luar biasa. Ya. Nah, satu, kedua, lemah lembut ketika mendamaikan. Nah ini, jadi mendamaikan yang bertengkar harus betul-betul itu lemah lembut itu. Karena dalam hadis itu, wahzin lisanaka, jagalah lisanmu. Diamlah lisanmu illa min khair, kecuali kepada kebaikan. Fa innaka bizalika taglibu syaitan. Karena lisan yang baik itu bisa mengalahkan setan. Allah. Jadi lisan yang baik itu bisa mengalahkan setan. Jadi jangan sudah tidak minuman keras, tidak ada judi, dia kasar, setan masih ada berarti. Masya Allah. Nah, jadi setan itu akan hilang bila lisan-lisan ini banyak yang baik. Karena lisan yang baik itu mendatangkan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah kan taglibu syaitan, setan itu kalah. Nah, makanya ketika ibu dipancing amarah, sebaiknya jangan marah. Karena kalau sudah marah, laknat. Nah, tapi kalau jawab dengan baik, itu rahmat. Itu aja. Kalau sudah laknat, innal bala'a muaqallun bil mantik. Bencana itu awalnya dari lidah. Tapi kalau lemah lembut, kesananya insya Allah salamatul lisan, tihibni lisan. Selamatnya manusia tergantung pada lisannya. Nah, berikutnya yang ketiga, lisan yang mendatangkan rahmat itu islah bainanas, yang mendamaikan manusia. Nah, karena Cimahi saja katanya kota kecil itu 55 suku ya. 55 suku luar biasa, banyak. Itu, apalagi Bandung, apalagi Jawa Barat, apalagi Indonesia. Ya, kata Ibu Prof Nina Lubis 6.000 lebih. Ya, bahkan kita paling banyak. Beda suku, beda bahasa. Nah, beda bahasa, ngimpiin aja beda, ya, pastinya mimpinya beda. Dan ini dalam Al-Quran adanya bersuku-suku bangsa-bangsa li ta'arufu, untuk saling mengenal, bukan saling membenci, bukan saling mengejek, bukan saling menjelekan, bukan saling memfitnah. Makanya negara kita tuh kaya. Kenapa? Karena banyak sukunya. Dan tugas kita adalah lisan harus menyelamatkan suku dalam keadaan damai. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah ke jalan kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Maknanya adalah tetap kebersamaan, dan kebersamaan ini peran lidah ini luar biasa. Peran lidah ini luar biasa. Makanya bersyukurlah kalau kita sudah damai dengan lisan kita. Sebanyak yang damai dengan lisan kita, itu pahalanya sangat besar, Pak. Sangat besar itu. Makanya Nabi SAW mendapatkan gelar Al-Amin bukan karena ketampanannya. Tapi waktu itu yang rutin kan berantem di Mekah itu. Berebut memindahkan Hajar Aswad. Rutin, Rutin tiap tahun itu. Jadi tiap tahun pasea, semua rakyat kecil udah pada takut, pasti nu pasea, dan pasti pertumpahan darah. Masya Allah. Saat itu Nabi dapat gelar Al-Amin kan. Karena lisannya dapat dipercaya. Jujur. Nah, dalam satu keterangan saya baca waktu ke Bukit Ziyadziyah. Jadi kalau habis tawaf di Marwah, Sofa Marwah, keluar sebelah kiri itu ada Jabal Qubais. Nah, di sini sekarang di Istana Raja itu tempat mengembalanya Nabi. Namanya Bukit Ziyaz. Disitulah Nabi mengembala karena kejujurannya, sampai orang tuh nitipkan kunci, nitipkan kambingnya kepada Nabi. Beliau itu kalau mau makan katanya diperiksa dulu kambingnya. Mendoma na atas punten nyatu merenya. Geus bungreng geus nyatu. Namanya anjeunna tuang.
apa namanya, jatah domba di dalahar namanya gitu. Nah, saat itu muncul anak muda yang memang jujur. Hanya semua orang percayakan, tidak mau terjadi pertengkaran. Disepakati, udah anak muda ini suruh katanya. Gimana caranya supaya tidak terjadi pertengkaran? Sorbannya dibuka, dipegang oleh seluruh kepala suku. Nabi nyimpen hajar di tengah, digotong bersama-sama. Dan subhanallah, satu-satunya Nabi yang dapat gelar Al-Amin adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mendamaikan. Makanya lisan tidak boleh bicara kecuali kedamaian. Memberikan solusi, bukan memprovokasi. Hindari memprovokasi, kedepankan solusi. Makanya dengan lisan ini, rumah tangga bisa selamat, masyarakat bisa selamat, orang bisa selamat. Tapi jangan lupa, lidah ini bisa mencelakakan kita semua. Nah, lidah yang bisa menyelamatkan, mendamaikan, itu yang mendatangkan rahmat Allah. Gitu Pak Agung ya. Oke. Jadi emang mungkin juga lisan ini yang paling agak susah buat kita kontrol tadi ya. Apalagi bagi orang-orang yang jenis pekerjaannya lumayan agak ini tadi ya, kayak politikus dan lain-lain tadi. Iya, itu politikus tuh banyak tikusnya. Jadi muntah pas sehat lain politikus ya. Jadi bukan sekedar juga kaum hawa tadi, emang juga sekarang udah naik ke laki-laki ya. Laki-laki juga sebenarnya agak sulit juga tadi. Agak sulit setelah gaul dengan kaum hawa aja ketepaan, Bu. Makanya saya lihat ya, kalau lihat di sunnah nih, ada yang jujur tapi tidak sopan, lisan itu. Socana menicurelek siga jengkol. Nah. Jujur tapi itu sopan. Nah, ini siga areng hidung itu jujur tapi nggak sopan. Itu mencelakakan itu. Ya. Ada juga lisan yang sopan tapi tidak jujur. Hati-hati nih sekarang ini. Ada yang disebut dengan Bang Emok ramai sekarang ya. Nah, itu. Sopan-sopan biasanya. Assalamualaikum, selamat pagi, sopan. Tapi tidak semua yang sopan itu jujur. Kalau ibu di rumahnya suami ngeradak sopan, kade teteh Bu. Hati-hati. Penipu sekarang ini Masya Allah. Saya waktu ikut acara pengajian di Tasik ya, itu rame. Kenapa? Yang penipu tuh baru ketangkap. Kata Pak Kapolresnya, aduh Pak Ustadz luar biasa. Sopan. Bahasa Sundanya, saya kan Sundanya kau nyalira benten. Abdi monok pun biang kulem gitunya. Abdi neda pun biang tuang. Abdi heai pun biang patebih waos gitu engap dia bahasa Sundanya apa itu. Nah, sanes calawak sanesnya. Tapi ternyata di balik sopannya itu nipu. Kayaknya al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa untuk bicara itu datang dari setan. Makanya mau pergi itu bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil azim. Kayak penceramah itu kalau lisannya banyak menyakiti orang itu bahaya itu. Karena kan depan banyak orang itu. Nah, disulap sampai seolah-olah ustadz itu maksum gitu loh. Kemarin ada orang yang datang ke rumah. Kenapa? Karena dia dengar ustadz kalau ingin kaya punya rumah sedekahkan aja. Nah, gugu Pak, sedekahkan, aina ngontrak. Luar biasa. Nah, ya sekarang Ustadz itu rumahnya banyak, sedekahkan satu masih ada 7 rumah sebenarnya. Kalau ibu mah temannya ngontrak. Nah, makanya tidak boleh membabi buta. Karena apapun disampaikan tetap manusia biasa. Ada saatnya ngagugu kata orang Sunda, ada saatnya tidak ngagugu. Nah, jadi orangnya sopan, jubah bersih. Kalau ketemu ajengan damang, kada tapi ayo nurungkan rangkul pesep tekan katanya. Nah, sopan tapi tidak jujur. Konon kabarnya Nabi itu beliau sopan juga jujur. Somea dareh deh. Kalau kita sopan jujur lisan kita pasti rahmat Allah mengalir. Rezeki gampang. Apalagi teman tambah banyak, sahabat tambah banyak. Bila wafat husnul khotimah. Saya punya jamaah dokter Pak Agung ya. Itu pasiennya astagfirullahaladzim itu. Mobilnya 6 bulan sekali ganti. Kaya luar biasa. Satu saat ada tetangga sakit, udah perurah bilang pakai mobil saya aja ke sana. Seminggu teh ketemu, kumaha Bu? Sami pangersa sana. Ya obatnya kayak sami, jenisnya sama. Apa lebihnya? Dia sopan. Dia jujur. Dia ramah. Pasien siapapun yang datang, dia layani dengan baik.
keun lah cenah pasien nu beunghar ini lagi ngantri cenah aya aki-aki bugna teh jabrig sukuna jebrag jabrig jibrug deh kehujanan jebrog orang Sunda namanya jabrig jebrug jebrog jeblog nggak pakai sendal begitu masuk langsung punten bade ngajemput pun bapak dokter itu assalamualaikum ki aya naon ka dieu ramah somnya nah padahal dokter kan teu kedah naros pan langsung bingung gering katanya nah punten cenah Pak dokter abdi teh tos saminggu teu damang nah, siang tiris siang panas wengi tiris batuk ya sekali-kali mundaek cengnya gitu kurang manggahang langsung si dokter nyanak punten can aya kumaha nya cing ogo we can abdi teh macam lain teas atau mencret gitulah langsung we cek ki kira disuntik biasanya kan takut karena bahasa dokter membawa rahmat muncullah sugesti mun bahasa na genah pasti nyuntikna genah gitu ta porosot langsung cetrek jarum katilu jos bari ngaleke nya lancingan teh sabaraha Pak dokter biasana 400.000 ki da ieu jarum potong 2 cenah gitu nya ikhlas duit ditarik bujur ditojos pulang ke rumah cerita mun anu geuring ka dokter itu ternyata lisana genaheun someah dareh deh itu yang menyebabkan rahmat Allah mengalir. Makanya sugesti itu luar biasa. Coba mun dokter kasar jaban nulis resep itu jelas ya gitu. Ekwitansi jelas. Jangan diharap dokter itu banyak pasien. Ini lisan yang buah rahmat. Bahkan mungkin sebelum datang pun ada agak secara psikologis juga udah agak ngerasakan sembuh sendiri tadi ya. Dengan obat yang sama katanya. Obat yang sama. Padahal itu obatnya sama. Cuma karena pelayanan yang baik, rahmat Allah datang. Jadi orang yang ramah itu katanya kepanjangan tangan Tuhan. Insyaallah. Jadi Allah sudah menyatu dengan dirinya. Jadi dalam Al-Quran itu, walau kunta fadzan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kalian kasar lidah kalian, orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Karena orang yang ramah, orang yang lisannya penuh dengan kasih sayang, itu kepanjangan tangan-tangan Allah. Dia telah menyatu dengan Tuhannya. Kalau sudah kasar, Allah sudah tidak ada dalam dirinya. Kan Allah itu air hujan aja, semua disayangi. Semua tanggal kabeh disiram. Berarti ketika kita ingin lisan ini buah rahmat, tidak boleh menyinggung, tidak boleh pusuk, tidak boleh jidal, tidak boleh pusuk, jidal, ropas. Pusuk teh mencela. Jadi dasar si Sunda itu nggak boleh. Dasar si Padang boleh. Nah oleh Belanda kan sengaja itu dimunculkan. Ya istilah Padang bengkok, ya istilah Kasabrang ke Palembang. Itu terjadi perpecahan nanti antar suku dan itu tidak boleh. Mengambil gelar-gelar yang jelek di saling pusuk badaliman. Awalnya dia sudah beriman. Gitu Pak. Makanya kalau lisan ini bisa terjaga, itu rahmat tuh ngalir terus. Dia memfitnah ini, menjelekkan ini, ngobrolkan kagorengan, udah rahmat Allah tidak akan turun. Makanya mari kita buka rahmat Allah dengan cara menjaga lisan, kecuali kepada kebaikan. Pak, terlepas juga memang tujuannya juga mulia dengan cara yang seperti itu juga jadi agak mencederai tujuan itu sendiri. Ya, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun, lisan yang rahmat tuh, santun ketika mencegah, santun ketika mengajak. Ke suami aja, ke suami ya. Utlubul ma'ruf mirhamai umati. Cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Jadi kalau ibu pergi artes ya, tunggu waktu yang tepat. Di saat suami nuju santai, udah karek gek calik, lut kesan ngecebrek kayak gitu nya. Listrik kan dibayar, budak SPP baru nyingsat halis nanti. Si bapak teh tuh datang dahar tuh listrik seperti gitu nya. Jadi enak lah. Kalau lagi sayang, lagi enak, ibu masak kan enak. Tinggal ibu mau nyamelnya, lunyunya aja irama gitu. Mungkin kalau di asaan gitu ya. Rapi teh, lotek samalna teh. Mutunnya pakai pita gitu. Kasarna lah gitunya. Kenapa? Karena dia sedang happy banget. Makanya happy bahagia itu memanjangkan umur betul. Insyaallah.
Amin. Dan itu ditentukan oleh lisan yang baik. Kalau udah kasar, katanya malaikat akan jauh dari rumah itu kalau di rumah itu penuh dengan kasar. Terus saya mikir amak cicing weh, daripada bicara menyakiti orang. Gitu Pak Agung. Baik. Baik pemirsa di rumah, ini menarik sekali nih tentang kajian tentang lisan ini yang juga sehari-hari kita jalani. Baik pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, Embun Pagi setelah memberi solusi kembali hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa kami ingatkan kembali bahwa pemirsa di rumah bisa interaktif ke line nomor kami di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Baik, ibu-ibu bila ada yang mau ditanyakan bisa langsung, silahkan, mangga. Ya, boleh. Namanya siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusni Sumarni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Cibinong Marema. Begini Pak Ustaz, pertanyaan saya, kita sebagai orang tua, seorang ibu betul, dalam mendidik anak pada zaman sekarang, Masya Allah. penuh dengan tantangan, secara tidak disadari kita sebagai seorang ibu melakukan hal yang besar pada anak kita, dan hal itu menjadi ketakutan, menjadi kemauan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah marah pada anak kita? Oke. Kata-katanya enggak, kadang kan ibu itu Tidak ucapan adalah doanya. Masya Allah. Nah, Oke. Ada lagi tuh? Pakai mic ya Pak, silakan Pak. Agak dekat Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema Pak Ustadz, ini kan terutama sekarang tuh banyak sekali para pembicara, ya, para pembicara yang mereka itu dalam konteks pendidikan luar biasa, Ya. tingkat jabatan ataupun sekolahnya tinggi-tinggi. Tapi kadang ya seperti halnya yang terjadi para anggota dewan ataupun para politikus, mereka itu mungkin juga kan dalam hatinya ini demi kebaikan, Ya. tapi kadang juga hal yang terjadi itu menyakiti masyarakat. Nah, terus sekarang juga seperti halnya para penceramah, para dai juga kadang tidak disadari Luar biasa. Masya Allah. bisa menyakiti perasaan jemaah ataupun sebagian golongan. Nah, hal apa yang harus kita lakukan sebagai para penceramah atau para pembicara ini yang harus dilakukan agar lisan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyakiti, tanpa melukai perasaan orang lain atau jamaah kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, Tan. Ini luar biasa, Tan. Coba Tan bisa Ya. langsung di ini, Tan. Bu Sumarni. Ibu Sumarni ya? Ya. Pemirsa Badung TV dan ibu bapak yang ada di studio, Al-Umu Madrasatul Ula katanya Bu ya. Ibu itu sekolah pertama untuk anak. Makanya kalau anak-anak soleh semuanya yang keduluan ke surga itu ibunya. Kamu berudak bawang, inungna tanggung jawab. Makanya kata Nabi, dalamilah surat An-Nisa dan An-Nur. Ibu-ibu nih. Ya. Untuk laki-laki dalami surat Al-Maidah. Habis Abu Daud. Kenapa ya Rasulullah? Karena dalam surah An-Nur dan An-Nisa di situ ada hak dan kewajiban seorang wanita. Jadi kalau baca terjemahkan ini. Karena al-waladu sirru abihi wa ummihi, anak itu gambaran ayah ibunya. Gitu. Jadi bapak na modal, ibunya masihan model gitu. Tah lahirlah anak gitu. Saya juga sama kalau anak ya mati urang sih kan gitu aja, nggak gue lah orang ngancurnya mati mama sih kan masih gitunya. Makanya sebelum anak itu soleh, ayah ibunya harus duluan soleh.
Sekarang bukan waktunya untuk mukul anak, ngusir anak. Budak ngan 2 siki diusir kabur, orang nu stres kan. Terus masih contoh. Suruh sholat, udah kita duluan sholat. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha maksimal. Saya ulang, Allah tidak melihat hasil. Apa anakmu soleh, tidak apa usahamu. Nah, yang kedua, sebelum ngasih nasihat, ulang-ulang surat As-Saffat ayat 100 ya. Yang Rabbi habli minas solihin, ditambah Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi habli minas sadiqin, Rabbi habli minal muttaqin. Ibu sancan masih nasihat. Ya Allah, ini tujuan saya nasihatnya supaya saleh. Nah, yang terakhir jangan lupa makanan. Diperiksa makanan, karena ternyata makanan yang masuk ke perut anak itu akan disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh, membentuk pribadi anak. Masya Allah. Nanti kuwatu syakhsiyah, sumber dayanya itu sumber daya yang saleh bila yang diberikan itu halal. Ya, istilah Sunda wangkelang punya. Jadi nemal, wangkelang, tengah gugu, kemungkinan besar ada makanan yang tidak halal. Waktu di Lembang ada yang pesta narkoba, ekstasi ya. Kalau nggak 115 orang, ternyata ada anak, ada guru, ada suami istri, ada mahasiswa. Sampai didikan tesis, Pak Cep. Kesimpulannya ternyata salah satu menunjukkan anak nakal itu makanan yang tidak halal. Masya Allah. Nah itu ada satu kitab ini Tarbiyatul Aulad, itu Dr. Nasir Ulwan, bagus teh. Tadi awas ya syairnya. Dan awas Rabbi habli minas, setiap pada salat sampai taswirul fani fi walad, tergambar wajah anak itu. Mata putra Allah loba teuing hese ngabayangkeun anak. Sloba di mana-mana riweuh bisa lunya tuh. Nah gitu punya. Jadi badan teh sang suami ya, jadi saya lihat orang-orang yang saleh itu biasanya minimal sholat malam dengan suami istri. Karena anak itu juga gimana supaya tidak kabur, tetap papi nurut. Itu. Yang kedua, Pak Cecep ya, ada 112 keutamaan sholat malam. Nah, satu, waman hatun anil ismi wal bala, mencegah malapetaka dan bencana alam. Yang kedua, yarfa'ullah azab al-qabr, diangkat siksa kubur. Yang ketiga, dalam surat Al-Muzammil 20 itu qaulan sakila, akan diberikan kata-kata yang sakila, sukses tapi tidak ada ekses gitu ya. Laukna benang, caina herang. Itu karena buah tahajud. Makanya para penceramah dan politisi bagus bangun sholat malam. Karena orang yang sholat malam itu katanya akan dikontrol oleh Allah. Hum ahlullah, bahkan mereka keluarga Allah. Wa khassatuhu, diistimewakan oleh Allah. Nah, salah satu diistimewakannya itu kontrol ilahi terus ngalir. Sehingga tidak ada kata-kata yang menyakiti, tidak ada kata-kata yang memfitnah, tidak ada kata-kata yang menjelekkan orang. Nah, itu 112 keutamaan sholat malam. Jadi siga nama tara tahajud itu. Katanya siga nama gitunya. Jadi tidak terkontrol ya? Tidak terkontrol. Karena kalau sudah Allah tidak ngontrol, maka nafsu yang kontrolnya. Sedangkan jihad itu kan, jihad itu manjahna nafsu fi taatillah, mengatur hawa nafsu di taat kepada Allah. Ya makanya sebelum bicara itu minimal hauqalah dibaca. La haula wala quwata illa billahil azim. Siapa yang baca lafaz itu fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina, akan diberikan 99 solusi ilahi. Masya Allah. Bagus. La haula wala quwata illa billahil azim. Gitu. Nah, yang terakhir jangan lupa sering-sering ngobrol dengan teman dan sahabat. Mukhalatatus sholihin. Bergaulah dengan orang yang saleh. Karena kalau nyari orang yang saleh tidak ada wal iktidahum bihim faridah. Meniru amalan orang saleh. Kayak para wali ya, 9 orang. 9 orang hampir seluruh Pulau Jawa diislamkan. Ini ada apa nih, gitu kan? Salah satu amalan para wali itu sering ujlah, mengasingkan diri dari keramaian untuk menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga lisan, supaya terkontrol dengan Allah. Nah, makanya Gunung Jati itu benar-benar gunung dulu, di leuweung gitunya. Makanya saeutik tapi berbobot, saeutik tapi nurut gitu ya. Kenapa? Karena tidak banyak bicara, lebih banyak kerja. Dan beliau lebih banyak mendengarkan. Ini keluhannya apa? Oh, kurang makan, bukan kasih ceramah, dikasih makan. Sekarang nggak, kadang-kadang banyak orang-orang miskin suruh zakat nggak bisa. Ya itu ya, orang nggak punya suruh sedekah, ya imah dijual tutup nanti. Dan itu Allah yang ngatur kita.
Makanya nggak usah khawatir, selama penceramah itu ingin ria dilihat oleh orang lain, itu pasti masalah hidupnya. Itu masalah hidupnya. Ya, kayak penceramah pakai tarif minimal nyandung lah, minimal itu. Di rumah tangganya bermasalah, apalagi di masyarakat. Ya. Masya Allah. Ya. Hari mantap aja penyandung. Iya. Itu bagus ya. Oke. Cuman gini tadi ya, kan ada di media sosial kita, kalau sampai ada dengan kasus yang beberapa ini tuh gini tadi, asal sopan katanya di pengadilan pun jadi agak hakim tuh punya kebijakan, punya putusan yang bisa meringankan. Ya. Nah ini gimana coba tadi? Jadi gini, selesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah di pengadilan saja ya. Kalau kita sopan, kerjasama, Terlepas salah tadi. ya itu ringan itu, meringankan. Ini saya kadang-kadang ya sudah berbuat dosa, masih juga nggak ngaku, masih juga arogan. Katanya kalau sudah berbuat dosa masih arogan, itu udah lebih dari setan. Masya Allah. Jadi lanjutnya setan. Maksud orang itu udah setan itu. Saya pernah baca kisah Nabi Musa ya. Tahu tanda terima kasih setan itu. Dosanya kan cuma satu, tidak menghormati manusia, Muhammad SAW, Nabi Adam. Dia juga tanda terima kasih tahu. Kemudian setan juga termasuk orang zat atau makhluk, bukan hanya tahu tanda terima kasih. Setan itu sering nanya, sering nanya, tapi dengan cara yang baik gitu. Kayak sering menghormati, tidak membangkang. Tapi kalau kita lihat inti daripada orang itu, harusnya berpikir, jangan, kan setan itu dari bangsa jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi bahan baku setan itu dari jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang suka menjelekkan orang lain. Ketika Nabi sedang duduk, kan ada jenazah lewat, Rasul berdiri, padahal dia Yahudi tulen. Itu ternyata Rasul berdiri. Seandainya saya tahu dia sakit, saya akan nengok. Nah, sebelum meninggal, Rasul itu berngupil para sahabat. Kepada Sayyidina Abu Bakar, kebiasaanmu menangis ketika salat, teruskan. Kepada Sayyidina Ali, menjaga pandanganmu, teruskan. Kepada Sayyidina Umar, saya punya tetangga katanya, orang Yahudi, dia buta. Saya sering ngirim makanan ke situ, disuapin. Kalau aku sudah meninggal dunia, teruskan olehmu. Ya, Rasul meninggal akhirnya. Sayyidina Abu Bakar lanjut nangis, Sayyidina Ali menjaga pandangan, Sayyidina Umar langsung mendatangi tetangga Yahudi itu. Dan pesan Rasul terakhir, tapi kok jangan marah karena ocehan lidahnya. Yahudi buta ya, terus menurang mah dikir lah, Muhammad gila, Muhammad terus ya gitu, Muhammad. Umar bin Khattab kan mau marah, ingat pesan Rasul jangan marah. Disuapin ya gitu. Yahudi langsung, kemana yang suka menyuapin saya? Jadi Rasul itu menyuapin aja lembut ke Yahudi itu. Umar teh baru dikitukan, barunya orang udah tahu, gila. Ini kan disuapin, beda katanya. Yang kemarin itu penuh dengan lemah lembut. Sentuhannya beda. Sentuhannya beda. Iya mah kasar sana. Baru Sayyidina Umar tahu, oh kenapa Islam berkembang dengan pesat, karena akhlak yang mulia. Mereka Yahudi punya, kamu kamar tua, ini salah satu contoh. Makanya teladan kita cuma satu, Nabi SAW. Harusnya para asatid yang menyampaikan risalah Nabi, contohlah Nabi. Uswatun hasanatun. Kata orang pesantren itu nakiro, teladan dalam segala segi. Ya. Masya Allah. Beliau itu lisannya bagus, ramah, somea, makanya berkembang luar biasa Islam. Gitu Pak Agung ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan dari punten Pak. Ya. Silakan, boleh. Agak dekat ya, mic-nya. Bentar. Dinyalain dulu Bu, itunya Bu. Ada di atas Bu. Oh udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari Muslim Alifas Mengarang Baginda. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga lisan kita agar tidak melukai orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nah ini kayak yang mudah, tapi juga apalagi kalau sedang bercanda yang lain-lain ini kayak Iya. agak luar biasa. Satu, ke majelis taklim ya. Jadi ibu usul sama ustadznya, tolong bahaya lisan aja, temanya khusus itu. Ayat-ayat tentang bahaya lisan. Saya dapat tema itu kurang lebih 10 pertemuan ya. Dari mulai lisan yang suudzon, yang tajasus, yang lisan yang gibah. Itu sampai pas gibah itu Masya Allah tuh ya. Jauhi gibah itu. Gibah itu menjadikan orang ya. Karena ternyata gibah itulah yang akan memakan pahala kebaikan kita. Jadi Bu, saya ibu namanya teh Bu Lilis, orang Sundanya. Orang Jawa mah mungkin. Tah Bu Lilis teh kia-kia ka Cecep teh tambahan deui ka ditu. Itu terus multi level dosa ya, multi level dosa. Nanti sholat saya pahalanya kasihkan. Sering menjelekkan Bu Lilis, nanti saum saya dikasihkan. Sampai nanti di akhirat kelak dibuka catatan amal soleh. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Baca catatan amalmu, sudah cukup dirimu sendiri yang menghisapmu. Dibuka ayat saum ada. Ternyata ada lembaran berikutnya, ada mah 32 amalan iya gitu. Tapi ada di sini. Nah, dulu kamu dijelekan oleh tetanggamu. Karena itu pahala amal ke tetanggamu diberikan kepadamu. Nah, jangan kau hambur-hamburkan pahala kebaikan kita dengan menggibah orang lain. Jadi, Bu Yani ya, yang paling bagus adalah dalami apa dampak dari dosa itu. Pasti akan menjauhi. Saya juga baru tahu ya, kayak bahkan ada keterangannya gibah itu kalau yang digibahi Bu Lilis itu orang-orang yang saleh, beliau tidak ada pertolongan kecuali kepada Allah. Ya istilah Sunda, naon teh pahatu lalisnya. Teu aya wargi ibu teh, teu aya rayi, teu aya raka. Masya Allah. Dijelekin, ibu hanya minta kepada Allah. Itu satu kali menjelekkan 40 hari 40 malam doanya nggak didengar. Makanya ini media masa ini, handphone betul. orang nyebutnya setan gepeng nih. Luar biasa ini, luar biasa. Tok share gitu. Padahal itu baru hoax kan itu. Nah, jadi dalami dampak dari dosa itu. Dampak ya. Dampaknya di situ. Nah, baru kita jadi kita tahu ngarem nyalira. Oh, ternyata ginian kieu atas sariret. Nah, pokoknya ngobrol nih. Kita punya komunitas. Kalau dengan teman itu tambah dekat dengan Allah, pegang jangan dilepas. Kalau sudah lepas, megangnya susah lagi. Tapi dengan teman ini kita malah jadi tidak baik, mundurlah teratur. Namun keur ngobrol, terus nyerempet kan kirang saya, ibu cari tema obrolan. Manfaat jengkol pokoknya. Wah, itu ya. Lebih bagus lah gitu ya. Semur jengkol segala macam. Jadi kita harus patuh aktif. Patuhi teman sahabat, aktif memberikan masukan. Karena annasu ala dini khalilhi. Manusia itu tergantung agama temannya. Fal yang dur ahadukum mayuhilu. Hendaknya setiap orang neliti sareng saha dia gaulna. Kayaknya pergaulan itu gambaran gambaran pribadi orang. Bade ka mana Bu subuh-subuh jam 5 bade ngawas di Bandung TV. Itu siar itu. Ya. Siar. Itu gambaran usok ngawas. Gitu lah Bu. Dalami dampak dari dosa itu. Itu Pak Gung. Oke. Nanti kita lanjut lagi tadi ya. Ya. Baik pemirsa di rumah, masih ada satu segmen di setelah ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik pemirsa di rumah, masih ada 10 menit ke depan. Jadi pemirsa di rumah masih bisa bertanya kepada kami di line interaktif 022721414 atau di line WA-nya 08122116740. Ini ada beberapa netizen yang menanyakan nih. Ini silaturahmi, saya ingin silaturahmi cuman beda paham, tapi ini masih satu agama. Hanya kadang-kadang kan di zaman sekarang ada Wahabi, ada Ahlussunnah wal Jamaah yang lain-lain. Ini gimana katanya tadi, biar tidak konflik, biar tetap hatinya tetap dingin juga dan tidak berdebat kusir yang malah menjadi permusuhan itu tadi. Jadi silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Harus ujungnya kebaikan. Makanya kalau kelihatan cara nulis Spanyol, mundur itunya mundur Jadi kalau bicara dengan orang yang menyakiti kita, lebih baik kita mundur daripada kita bicara malah tambah marah, ujungnya konflik.
Wadab'u ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Tapi saya yakin kalau pendekatan akhlak, insya Allah. Ketika dia sakit, kita pertama nengok. Ketika dia butuh, kita pertama kali nyumbang. Saya pernah, ya, karena sebetulnya saya nggak ngerokok, cuma kelihatan dia senang rokok ya. Mang rokok naon mang, resep mang, kita mengingat manggen di sana namanya. Yang udah garam berem lah, cina Pak Ji, oh gitu. Nah, udah garam berem, ke nambah darah, cina gitu. Ya rokok sabungkus tapi jadi baik dengan kita kan bagus. Nah, mungkin dia ada ya butuh bantuan sekolah segala macam kita bantu. Karena pendekatannya hanya dengan akhlak. Kalau dengan merkedeweng, nah itu susah. Saya juga kadang-kadang sholat ya, di tukang itu tersep kunut sih nama. Kita nggak kunut. Kita kapan dibacanya kunutnya habis sholat. Karena kunut sunnah, sedangkan mendamaikan hukumnya wajib. Karena jangankan di masyarakat ya, di rumah saja. Kalau di rumah sedang damai, enak bu ya. Assalamualaikum, istri cium tangan, gitu. Enak di rumah itu. Sampai Rasul mengibaratkan baiti janati, dan ciri baiti janati itu awalnya dari rumah. Nanti kampungku surgaku, desaku surgaku, karena kedamaian di situ. Nah, makanya hindari yang namanya berbicara yang menimbulkan konflik. Jadi jadilah miftahanil khair, pembuka kebaikan untuk siapapun, termasuk yang membenci kepada kita. Gitu Pak bicara. Oke. Kemudian tadi ini yang terakhir ini apa yaitu apa ada beberapa politisi yang mengatakan ya yang cukup menyinggung dan cukup membuat resah itu tadi ya. Yeah. Kita sebagai yang hidup di Jawa Barat ini apa penyikapan kita yang nanti side effect-nya juga kita juga tidak anarkis yang lain-lain, karena ini juga kalau udah kesel kadang-kadang kita apalagi di zaman sekarang yang orang sedang lapar di tengah pandemi juga apa yang kerjaan juga tidak banyak sehingga mudah sekali buat disulut itu dengan isu-isu ras dengan isu-isu yang cukup menyinggung itu cepat. Ini gimana tadi? Iya, nu lapar deh heureun pugu atuh. Nah, itu tadi penyikapan kita nih tadi. Ya sikap kita tetap kan ad-dinul muamalah ya. Agama tuh hubungan yang harmonis sebetulnya. Dengan siapapun. Jadi agama tuh hubungan yang harmonis. Kalau ada yang menyakiti, sikapi dengan harmonis. Bikinlah 1000 alasan supaya kita berhusnuzon. Banyak di jalan nih. Pak Cecep, tenaros, bikin 1000 alasan. Tos hilapeun panginten. Helmna poek umpamananya menengah helm gitunya. Bikin 1000 alasan supaya kita berbaik sangka. Karena husnuzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah. Sama ya, suami kemalaman datang, husnuzon. Oh mungkin macet. Amun geus diawitan ku boa-boa, itu hati-hati. Boa-boa gitunya, jadi tukang jajamu gitu ya. Kita nggak bisa tidur. Dan suami pun nggak nyaman. Berhusnuzon lah. Apalagi sudah minta maaf. Jangan sampai bermusuhan berlanjut. Itu jadikan pelajaran. Ternyata peta orang Sunda itu luar biasa ya, di mana-mana. Masya Allah. Sekarang pasukan dukun, pasukan teluh, kewanian gitu nyata. Pasukan Sunda dan sebagainya. Makanya ini pelajaran. Begitu dia minta maaf, monitor terus. Dia mengulangi lagi atau tidak. Karena minta maaf dengan ketulusan, dia akan datang. Sebetulnya ya, saya menyakiti Pak Agung, saya datang. Pak Agung, mohon maaf saya. Nggak cukup dengan media sebetulnya. Nah, jadi ad-dinul muamalah, agama itu hubungan yang harmonis. Bikin 1000 alasan supaya itu kita berbaik sangka. Oh, mungkin kaca letot. Bukti kaca letot apa ya? Dia juga bicara ujung-ujung ya, bahasa Sunda juga ya. Siapa yang sekarang yang Kalimantan juga sama. Begitu minta maaf selesai. Tidak diperpanjang. Karena ternyata yang sangat berat dalam Islam itu minta maaf dan memberi maaf. Ada 2 dalam Islam yang bagus tuh. Minta maaf, berterima kasih. Minta maaf, berterima kasih. Kalau ibu masak, Pak apun tanpa bilih kirang uyah, bilih kirang pecin. Ya suami sama, habis masak, mahatur nuhun mah. Itu kata-kata itu akan mendamaikan. Nah bersyukur, nah yang salah itu tidak segera minta maaf. Kalau sudah minta maaf, udah selesai. Itu jadikan pelajaran berharga. La yudagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas seorang mukmin jatuh ke lubang 2 kali. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena jangan sampai jadi biang keladi bermusuhan satu suku, itu dosanya besar. Gitu. Nah, jadi itu satu. Kedua, jadi kan pelajaran namanya laqad kana fi qasasim ibrah lil Arab. Dalam kisah-kisah itu banyak pelajaran. Oh, ternyata
gara-gara lidah ini laknat yang terjadi. Kan pertumpahan darah itu laknat. Luar biasa. Sampai ada riwayat gini ya, Nabi SAW pernah ada yang datang sahabat kepada Nabi, ya Rasul, beda saya dengan sholat saya dengan dia, ikuti aja dia. Terus nanya lagi, dia beda dengan saya, ikuti dia. Kenapa? Al-khilafu syarun, bertengkar itu jelek. Apapun alasannya bertengkar itu jelek. Mun suami ada masakan gitu, ibu merasa ini kurang pecin, ibu tetap bapak enak mah hatur nuhun, sekedik tambahan pecina, sekedik tambahan pecina, itu al khilafu pas saya teh goreng. Nah kalau bertengkar itu jelek, dalam Quran tuh wala takunu kalladina wala takunu kalatafarqu wakhtalafu, jangan kau seperti orang yang bercerai-berai, seperti saya nggak boleh, Masya Allah. seperti saya nggak boleh ya. Makanya kenapa ini seragam supaya tidak kelihatan cerai-berai. Nah, itu dalam Islam begitu. Sepertinya nggak boleh. Ini duduk aja kok itu diasingkan. Haridai, sak ngagabung. Sampai begitu demi kedamaian itu dalam Islam itu. Karena seperti bercerai kan, padahal tidak. Karena calik sama. Gitu. Nah, jadikanlah pelajaran tuh teman-teman semuanya, hati-hati. Lisan tuh cuma satu, telinga dua. Berarti lebih banyak mendengar lebih baik daripada banyak bicara. Karena lisan bisa jadi bencana, lisan juga bisa menjadi menyelamatkan. Lisan yang menyelamatkan itu yang membuka pintu rahmat Allah. Masya Allah. Ya. Sebelum ditutup, ini barangkali dari ibu-ibu masih ada yang mau bertanya atau gimana? Atau mau mengungkapkan yang lain-lain, silakan mangga. Udah, mangga. Ya, boleh Mak. Mangga Ibu, silakan Bu. Nah, jangan langsung. Nggak usah pakai itu. Nggak apa-apa, ya, Iya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abdi wabarakatuh. namina Siti Aisyah dari Majelis Al Ikhlas. Bade tumaros abdi teh. Abdi osok osok nyisilan wae caroge sareng sok baeud wae teu puguh-puguh abdina eta kumaha hukumna teh Pak Ustad. Iya. Bahwa itu punggung kasih panjuring udah kan. Itu pancin. Jadi gini Bu ya. Khairu jauj man idza nasita dzukirta, sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika berbuat keliru. Nah, jadi sebaik-baik suami mengingatkan istrinya, sebaik-baik istri ingatkan suaminya. Jadi yashrah sadroh, apa terbuka. Ibu ngobrol sareng suami, ngobrolnya ada wawuhnya ke suaminya. Bapak teh kesel, mamah teh kesel, terus terang. Yashrah sadroh, terbuka. Karena dalam Islam itu sebaik suami itu udah gini Bu, udah menyatu lahir batin. Iya. Nah, itu karena penyebabnya selalu ada. Nah, penyebab itulah ngobrol, munker ambek pisan kita marah, gitunya. Intinya komunikasi. Karena katanya bila suami bikin bahagia istri, itu istri panjang usianya. Bila istri membahagiakan suami, maka suami panjang usianya. Mun hayang ngancang maot cek beudan terus suami. Paling hese nengan gitu teh sok. bahagia di situ ya, gitu. Jadi tapi kalau lihat hadis Nabi ya sering-sering berjamaah salat. Oh iya. Berjamaah salat, cium tangan suami. Oh iya. Gitu, sampaikanlah minta maaf. Dan itu ada suasana yang enak ya. Ketika istri minta maaf, suami memaafkan. Saat itu terjadi Balumbang Timur teh Bu. Saang bulan 14 teh gantar kakaitannya. Gitu Agung. Oke, baik. Pemirsa di rumah, sayang sekali ini waktunya memang sudah habis. Tadi ada konklusi, tadi ada kesimpulan, Iya. tadi silakan. Mari kita jadikan lisan kita pembuka kedamaian, Amin, pembuka ya Allah, rahmat. amin. Siapa yang lisannya membawa kedamaian, salamatul insan bihibdi lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Hindari lisan yang menimbulkan permusuhan. Amin ya Allah. Karena innal bala'a muakalun bin mantik. Bencana itu berawal dari lidah. Ya. Lidah yang mana? Yang jujur tidak sopan. Nah, yang sopan tidak jujur. Jadilah orang-orang yang jadi perantara kedamaian untuk orang lain sehingga rahmat Allah mengalir pada kita semuanya. Amin. Demikian insya Allah Rabu depan ketemu lagi di acara yang sama. Demikian Pak Agung ya. Siap. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali Bun Pagi telah berakhir. Insya Allah Rabu depan kalau ada umur kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak
kealfaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala